Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tasya Yusuf dari kelas AK18I. Di sini saya akan mempresentasikan materi utang antar perusahaan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Berikut ini adalah materinya. Bismillah. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing suatu perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. 1. Transfer utang langsung antar perusahaan, direct intercompany debt transfer, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya seperti ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Walaupun dalam suatu perusahaan induk melakukan pinjaman ke perusahaan anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam, dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. B. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau biasa disebut indirect intercompany debt transfer, melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, perusahaan anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi ke perusahaan non-afiliasi. Oleh karena itu, perusahaan induk mengakuisisi utang perusahaan anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan PT induk. Perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun perusahaan anak pada saat terjadi pembelian. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga. Contoh soal kasus. Pada 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal $100.000, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga $90.000. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai $100.000 dikali 0,12 sama dengan $12.000. Amortisasi diskonto $10.000 dibagi 20. Periode bunga sementara dikali 2 periode sama dengan $1.000.
beban atau pendapatan bunga sama dengan $13.000. Berikut adalah contoh ayat jurnal.